Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW di sini. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi hewan. Nah, pada materi ini kita akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu reproduksi secara aseksual, kemudian reproduksi secara seksual, kemudian teknologi reproduksi hewan, dan terakhir siklus hidup hewan. Nah, pertama tadi kita bahas, akan kita coba mengulas tentang reproduksi secara aseksual, di mana materinya nanti akan membahas spesifik tentang membentuk tunas, kemudian fragmentasi dan partenogenesis, lalu kemudian pada reproduksi secara seksual itu akan kita titik beratkan pada pembahasan vivipar, kemudian ovipar dan ovovivipar. Nah, yang pertama reproduksi secara aseksual, yaitu dengan membentuk tunas ini bisa terjadi pada hidra, ya, pada hidra seperti ini. Nah, hidra nanti akan menghasilkan tunas yang baru. Ya, hidra yang dewasa dia akan menghasilkan tunas, kemudian tunasnya akan tumbuh dan berkembang. Ya, semakin besar tunasnya. Lalu kemudian setelah dewasa tunasnya tadi, setelah cukup ukurannya, dia akan melepaskan diri seperti ini, animasinya seperti ini kira-kira. Maka tunas yang sudah lepas ini akan menjadi individu baru. Oke. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi, ya, yaitu proses reproduksi dengan cara membagi tubuhnya, ya, membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, ada 2 tahap yang akan terjadi pada proses ini. Ya, yang pertama adalah tahap fragmentasi itu sendiri, yaitu tahap pematahan atau pemotongan bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Lalu setelah terpisah tubuh-tubuh tadi, masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap regenerasi, di mana pada tahap ini bagian-bagian tubuh tadi akan membentuk bagian-bagian yang tidak ada di bagian tubuh tersebut. Lalu kemudian pada akhirnya nanti bagian-bagian yang sudah terpotong tadi setelah mengalami fase regenerasi, dia akan pulih kembali dan menjadi individu baru. Kira-kira animasinya seperti ini. Oke, ini salah satu planaria, kemudian tubuhnya terbelah menjadi 2. Lalu kemudian yang 2 tubuhnya yang terbelah tadi itu nanti akan mengalami yang namanya regenerasi. Nah, setiap bagian tubuhnya tadi akan pulih kembali seperti ini. Tadi bagian ekornya tidak ada, ini bagian kepalanya tidak ada. Nah, setelah proses regenerasi terjadi, maka kedua bagian tubuh yang tadi terbelah seperti ini sekarang sudah menjadi individu baru. Oke, nah itu contoh fragmentasi. Yang berikutnya adalah partenogenesis, ya. Nah, ini bisa kita ambil contoh pada lebah, ya. Partenogenesis ini intinya adalah individu baru itu dihasilkan tanpa melibatkan sel gamet. Jadi sel telurnya itu tidak dibuahi oleh sel sperma, ya, tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Nah, ini animasi daripada lebah ratu yang bersifat diploid, artinya dia memiliki kromosom yang sepasang. Kemudian ada lebah jantan yang bersifat haploid, ya. Haploid itu berarti kromosomnya itu tunggal, ya, kromosomnya itu hanya setengah saja. Nah, lebah ratu akan menghasilkan sel telur, di mana apabila sel telurnya yang tidak dibuahi oleh sel sperma, dia akan bisa menjadi individu baru.
ya, yang menghasilkan lebah jantan yang bersifat haploid. Jadi lebah jantan yang dihasilkan ini tanpa dibuahi oleh sel sperma. Jadi sel telurnya ini tidak dibuahi oleh sel sperma, langsung menjadi individu baru. Sedangkan sel telur yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan drone yang bersifat haploid ini akan menghasilkan beberapa individu baru. Nah, lebah yang dihasilkan dari proses proses fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina ini akan menghasilkan lebah pekerja, ya. Dan ini adalah lebah betina yang lebah pekerja. Nah, kira-kira seperti itulah dia partenogenesis. Jadi intinya partenogenesis itu adalah seperti ini. Individu baru itu dihasilkan dari sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke reproduksi secara seksual. Yang pertama kita bahas tentang vivipar. Ini sering juga kita sebut dengan hewan beranak, ya, karena memang embrio yang dihasilkan itu nantinya akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim individu betina. Nah, setelah nanti usia kehamilannya cukup, maka kemudian individu baru akan dilahirkan. Nah, jadi prosesnya adalah proses menghasilkan individu baru dengan cara dilahirkan. Setelah dia vivipar. Oke. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti kucing, ya, mamalia kucing seperti ini. Nah, gambar yang pertama ini kucing yang hamil. Kemudian setelah itu kucingnya beranak. Jadi embrio itu berkembang di dalam rahim si kucing ini, kemudian dikeluarkan, dilahirkan dengan cara beranak seperti ini. Nah, kemudian kucing-kucing yang baru dilahirkan ini mendapatkan nutrisi dengan cara menghisap puting susu daripada ibunya, ya, karena memang perut daripada bayi, ya, bayi hewan ini tidak mungkin bisa mengkonsumsi makanan yang keras terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, itu melengkapi tubuh mamalia itu dengan kelenjar mamai, di mana kelenjar mamai itu nanti akan menghasilkan susu. Nah, susu itu mengandung laktosa yang gampang dicerna oleh perut bayi daripada hewan tersebut. Nah, bisa juga kita lihat pada gajah, ya, gajah juga melahirkan, kemudian ada lumba-lumba di sini juga melahirkan, lalu kemudian harimau. Nah, ini contoh daripada mamalia yang vivipar. Kemudian yang kedua adalah ovipar. Nah, ovipar itu kita sering sebut juga hewan bertelur karena memang embrionya itu berkembang di dalam telur, di mana embrio itu nanti akan dilindungi oleh cangkang. Oke. Nah, kemudian embrionya itu telurnya tadi, ya, telurnya tadi itu akan dikeluarkan, lalu kemudian dirami oleh induknya. Contohnya pada ayam, ya, pada unggas rata-rata, kemudian ikan juga termasuk ke dalam contoh daripada ovipar. Seperti ini misalnya. Oke. Nah, kita lihat struktur telurnya itu. Jadi telur daripada hewan itu kira-kira seperti ini. Nah, ada bagian-bagiannya, yaitu ada ruang udaranya, kemudian ada keping germinal, ada embrio, ada yolk atau telur, kuning telurnya, kemudian ada cangkangnya yang melindungi telur tersebut, kemudian ada kalaza seperti benang yang mempertahankan posisi kuning telur tetap berada di tengah, lalu kemudian ada putih telur, kemudian ada membran telur, ya. Nah, ini bagian-bagian daripada sel telur. Kemudian yang terakhir ada ovovivipar, kita sering sebut juga dengan hewan bertelur dan beranak. Nah, embrionya itu berada di dalam telur, tapi telurnya tidak dikeluarkan seperti pada hewan ovipar.
Jadi telurnya tetap berada di dalam tubuh induk betinanya. Nah, sampai usianya nanti telur itu akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, lalu kemudian dilahirkan. Jadi seolah-olah hasilnya anaknya tersebut dilahirkan, padahal dia prosesnya berkembangnya embrio itu berada di dalam telur yang dilindungi oleh cangkang. Hanya saja telurnya itu menetas di dalam tubuh induk betina. Oke, contohnya bisa kita lihat pada hewan-hewan reptil ya, seperti misalnya kadal dan beberapa jenis ular ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang siklus hidup hewan, dan sub pokok bahasan yang keempat tentang teknologi reproduksi hewan. Nah, siklus hewan itu kita bagi menjadi dua, ada metamorfosis dan ada metagenesis. Kemudian teknologi reproduksi hewan kita coba bahas tentang cloning dan inseminasi buatan. Metamorfosis itu merupakan peristiwa perubahan bentuk secara bertahap ya, yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa. Nah, ini biasa terjadi pada serangga dan amfibi. Ada dua macam metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, yang sempurna kita lihat animasinya. Pertama telur, lalu kemudian telur itu berubah menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi pupa atau kepompong, lalu kemudian pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa, lalu kupu-kupu dewasa nanti akan menghasilkan telur kembali. Nah, ini siklus hidupnya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam setiap tahap ini mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan. Ya, jadi dia mengalami 4 fase perubahan, dan di tiap fasenya itu mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan. Sekarang kita bandingkan dengan metamorfosis tidak sempurna. Diawali dari telur, kemudian telur berubah menjadi nimpa, lalu kemudian nimpa akan mengalami berubah menjadi nimpa yang lebih besar lagi. Jadi, nah, bisa kita lihat di situ tidak ada perubahan yang signifikan dari satu fase ke fase berikutnya, termasuk ke fase terakhir, yaitu menjadikan belalang yang dewasa. Nah, bentuknya sama persis ya, bentuknya sama persis, hanya mengalami perubahan pada beberapa bagian tubuhnya saja, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa metamorfosis yang tidak sempurna itu adalah proses perubahan bentuk yang tidak signifikan dari satu tahap ke tahap berikutnya, dan dia tidak melalui 4 fase perubahan. Perubahan yang signifikan hanya terjadi dari telur ke nimpa saja. Oke, nah itu tentang metamorfosis. Selanjutnya metagenesis. Nah, atau sering kita sebut dengan pergiliran keturunan, pergiliran generasi antara dua fase, yaitu fase generatif dan fase vegetatif, dan ini berlangsung secara bergantian. Kita ambil contoh, ada Aurelia aurita. Nah, ini adalah koloni daripada Aurelia aurita yang dewasa. Dia nanti akan menghasilkan individu baru dengan cara bertunas. Tunas seperti ini akan menghasilkan medusa. Ya, oke, akan menghasilkan medusa. Nah, berarti medusa yang dihasilkan ini itu melalui fase generatif. Fase vegetatif ya, fase vegetatif. Tidak ada sel gamet yang terlibat dalam proses pembentukan individu baru ini. Lalu kemudian medusa ini nanti akan menjadi dewasa. Ada medusa jantan yang menghasilkan sel sperma dan medusa betina yang akan menghasilkan sel telur. Nah, kemudian sel telur yang dihasilkan oleh medusa betina akan dibuahi oleh sel sperma. Terjadilah proses pembuahan, kemudian terbentuk zigot. Nah, berarti ini generasi calon individu baru ini dihasilkan dari proses fase generatif, yaitu melibatkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kemudian zigot tumbuh dan berkembang menjadi larva planula, lalu kemudian menjadi selanjutnya ke koloni muda, lalu kemudian koloni dewasa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa
untuk menghasilkan individu baru, Aurelia aurita ini mengalami dua fase reproduksi secara vegetatif dan generatif dan bergantian. Jadi individu dalam bentuk polip seperti ini akan menghasilkan medusa. Medusa yang dihasilkan itu melalui fase vegetatif, kemudian medusa akan menghasilkan individu baru yaitu bentuk polip. Oke. Nah, polip yang dihasilkan ini melalui fase generatif. Lalu kemudian nanti polip akan menghasilkan individu baru lagi dengan fase vegetatif, kemudian fase vegetatif menghasilkan individu baru, yang mana individu barunya akan menghasilkan individu baru lagi dengan cara generatif dan begitu seterusnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan metagenesis, pergiliran generasi atau pergiliran keturunan. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi reproduksi hewan. Yang pertama cloning. Ya, cloning ini adalah proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan individu jantan. Ya. Nah, nanti hasil yang anakan yang muncul itu bersifat sama persis dengan induknya. Nah, cara cloning itu seperti apa? Ini ada domba. Ini pernah diuji coba oleh Ian Wilmut ya, dan menghasilkan individu baru. Berhasil percobaannya dengan memanfaatkan dua individu betina, domba betina. Yang satu domba betinanya itu diambil kelenjar mamainya, ya, kelenjar mamai. Kemudian individu yang satu lagi diambil sel telurnya. Kemudian sel telur yang ini, akan dikeluarkan inti selnya. Inti selnya dikeluarkan, lalu kemudian inti sel yang berasal dari kelenjar mamai tadi akan dimasukkan ke sel telur yang ini dengan menggunakan sengatan listrik. Lalu kemudian, selanjutnya terbentuk zigot. Ya, zigot akan mengalami proses pembelahan seperti biasa, morula, blastula, dan gastrula, membentuk embrio. Nah, kemudian embrio yang sudah terbentuk ini dimasukkan kembali ke dalam rahimnya si domba yang diambil sel telurnya tadi. Lalu kemudian embrio akan berkembang di rahim ini. Nah, pada waktunya nanti setelah cukup usia kehamilannya, maka domba ini akan melahirkan individu baru, ya, yang mana individu baru yang dihasilkan ini 100% memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Nah itu teknologi reproduksi secara cloning. Kemudian yang kedua ada inseminasi buatan. Ini merupakan teknik bagaimana memasukkan sel sperma ke dalam saluran reproduksi individu betina tanpa melibatkan secara langsung individu jantan. Jadi yang diperlukan adalah hanya sel spermatozoidnya saja. Nah, jadi tekniknya kira-kira seperti ini. Jadi induk jantan itu diambil sel spermanya, diambil sel spermanya. Kemudian sel spermanya dimasukkan ke dalam wadah. Lalu kemudian wadah ini yang berisi sel sperma itu dibekukan terlebih dahulu dengan suhu tertentu. Kemudian sel sperma yang sudah diambil ini siap untuk disuntikkan ke induk betina, dimanapun induk betina itu berada. Misalnya ini adalah induk sapi Australia yang diambil sel spermanya di Australia sana. Kemudian sel sperma yang sudah diambil itu dibawa ke Indonesia. Lalu kemudian pada induk betina itu disuntikkanlah sel sperma yang tadi. Lalu kemudian prosesnya seperti biasa. Sel sperma akan membuahi sel telur, kemudian terjadi kehamilan, lalu kemudian menghasilkan individu baru. Nah, apa keuntungan dari teknik inseminasi buatan ini? Di antaranya adalah penghematan waktu, efisiensi waktu, ya. Jadi tidak melibatkan induk jantan secara langsung.
Nah, bisa kita bayangkan kalau seandainya induk jantan ini kita datangkan dari luar negeri untuk membuahi si induk betina, tentu membutuhkan waktu, lalu membutuhkan biaya yang besar. Jadi teknik inseminasi buatan ini selain efisiensi waktu, juga manfaatnya efisiensi biaya, serta juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Jadi kita bisa pilih induk jantan yang memiliki kualitas yang terbaik untuk diambil sel sperma. Kemudian disuntikkan ke dalam saluran reproduksi daripada induk betina. Nah, begitulah teknik inseminasi buatan. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.